Pelaku pasar saat ini menantikan sejumlah sentimen mulai dari hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hingga perkembangan geopolitik global. Nilai tukar rupiah diperkirakan masih berpotensi melanjutkan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan di hari Rabu 22 Juli 2026. Pelaku pasar saat ini menantikan sejumlah sentimen mulai dari hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hingga perkembangan geopolitik global. Berdasarkan data pasar spot Bloomberg, rupiah tercatat menguat 0,33% ke posisi 17.888 per dolar Amerika pada perdagangan Selasa 21 Juli 2026. Pemirsa, informasi terbaru di pagi hari ini, Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deyang resmi mengundurkan diri sebagai pucuk pimpinan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pengunduran diri dari Nani S. Deyang resmi diumumkan hari ini Rabu 22 Juli 2026 setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Nani menjelaskan bahwa pengunduran dirinya berkaitan dengan upaya menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Presiden Prabowo pun menurut Nani sudah menyetujui surat pengunduran dirinya sebagai kepala BGN. Namun menurutnya Presiden masih meminta dirinya untuk turut serta terlibat dalam pengawasan pelaksanaan makan bergizi gratis di seluruh daerah. Rencananya Presiden segera membentuk Dewan Pengawas Khusus Makan Bergizi Gratis. Dan peran Nani S. Deyang digadang-gadang akan menduduki Ketua Dewan Pengawasan Badan Gizi Nasional. Lalu selanjutnya pemirsa dari bursa global, bursa Wall Street berakhir ceria pada perdagangan di hari Selasa berkat rally tajam saham semikonduktor yang mengalihkan perhatian investor dari konflik terbaru di Timur Tengah dan ketegangan perdagangan global. Data selengkapnya pada penutupan perdagangan di hari Selasa, Dow Jones Industrial Average yang ditutup naik 0,74% ke level 52.274 dan S&P 500 yang menguat 0,89% ke posisi 7.509 dan Nasdaq Composite yang melonjak 1,29% ke posisi 25.837. Sementara itu bursa ekuitas Eropa pemirsa menguat didorong kenaikan saham teknologi dan pertambangan yang berhasil mengimbangi kekhawatiran investor terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah. Stock 600 ditutup naik 0,56% di level 643,19. DAX Jerman meningkat 0,6% ke level 25.011 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,58% ke posisi 10.585. Pemirsa, PT Barito Renewables Energy Tbk melalui anak usahanya Star Energy Group Holdings memperoleh fasilitas pinjaman senilai maksimal 300 juta dolar Amerika dari Bangkok Bank Public Company Limited. Fasilitas pinjaman tersebut akan ditujukan untuk proyek pengembangan wilayah prospek panas bumi Suwoh Sekincau di Sumatera dan proyek panas bumi Haminding di Maluku. PT Barito Renewable Energy Tbk melalui anak usahanya Star Energy Group Holding Pty Ltd memperoleh fasilitas pinjaman berjangka senilai maksimal 300 juta US dollar dari Bangkok Bank Public Company Limited. Fasilitas pinjaman tersebut diperoleh berdasarkan Facilities Agreement yang ditandatangani pada 17 Juli 2026. Dana dari fasilitas pinjaman akan digunakan untuk membiayai kegiatan prakonstruksi proyek pengembangan wilayah prospek panas bumi Suwoh Sekincau di Sumatera. Dana juga dialokasikan untuk pembiayaan konstruksi proyek Suwoh Sekincau melalui permintaan modal ke PT Star Energy Suwoh Sekincau hingga 105 juta US dollar, serta proyek pengembangan wilayah prospek panas bumi Haminding di Maluku melalui pernyataan modal ke PT Star Energy Geothermal Indonesia hingga 90 juta US dollar. Fasilitas pendanaan tersebut diharapkan dapat memperkuat likuiditas dan struktur pendanaan kelompok usaha, sekaligus mendukung kebutuhan belanja modal, modal kerja, serta pengembangan proyek panas bumi dan ketenagalistrikan. Selain itu, fasilitas tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan arus kas, memperkuat kapasitas pendanaan kelompok usaha, serta menciptakan sinergi pendanaan guna mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Persetujuan menyatakan transaksi tersebut akan menambah kewajiban keuangan secara konsolidasi. Meski demikian, manajemen memastikan tambahan pinjaman tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan operasional maupun kelangsungan usaha perseroan. Berbagai sumber untuk IDXNO.
PT Summarecon Agung Tbk menilai segmen hunian menengah hingga menengah atas masih menjadi penopang utama bisnis properti di tengah tantangan ekonomi dan proyeksi tekanan suku bunga tinggi sepanjang 2026. Presiden Direktur Summarecon Adrianto Adi mengatakan pasar hunian menengah dan menengah atas masih menunjukkan daya tahan yang baik meski kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih. Selain masih melanjutkan penjualan proyek di segmen menengah atas, perseroan juga menerapkan pengelolaan kas secara prudent, mencermati dinamika pasar dan berfokus pada pengembangan kota terpadu berkelanjutan guna menjaga pertumbuhan jangka panjang. Dan sejauh ini peluncuran produk bernilai tinggi di dalam kawasan dengan fasilitas lengkap menjadi salah satu pendekatan SMRA untuk menarik pembeli di segmen menengah atas. Di tengah kondisi pasar yang lebih selektif, pengembang cenderung mengandalkan diferensiasi produk serta pengembangan kawasan terpadu untuk menjaga daya tarik dan nilai properti dalam jangka panjang. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk dengan kode saham Cuan kantongi sebanyak 19,7 juta saham treasury setelah merampungkan rangkaian aksi pembelian kembali saham atau buyback pada hingga 30 Juni 2026 maksud kami. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan dalam menjaga stabilitas harga saham sekaligus menunjukkan keyakinan manajemen terhadap prospek bisnis perusahaan di tengah dinamika pasar modal. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk Robertus Mailando Siahaya mengatakan pelaksanaan buyback dilakukan sesuai ketentuan Peraturan OJK atau POJK nomor 13 tahun 2023. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan pembelian kembali saham tanpa perlu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dalam kondisi pasar mengalami fluktuasi signifikan. Berdasarkan laporan perseroan, jumlah saham treasury yang berhasil dikumpulkan mencapai 19.700.600 saham. Aksi tersebut dilakukan melalui 2 tahap pelaksanaan, di mana tahap pertama diselesaikan di 24 Juni 2025 dengan pembelian sebanyak 418.400 saham di harga rata-rata Rp4.780,29 per saham. Setelah perseroan melakukan stock split di 11 Juli 2025, jumlah saham hasil buyback disesuaikan menjadi 4.184.000 saham. Di tahap kedua yang berakhir 3 Mei 2026, perseroan kembali melakukan pembelian sebanyak 15.516.600 saham dengan harga Rp1.553,83 per saham. Hingga laporan per 30 Juni 2026, seluruh saham hasil buyback tersebut masih tercatat sebagai saham treasury dan belum dialihkan kepada pihak lain maupun dijual kembali ke pasar. Perseroan menyebutkan rencana pengalihan saham treasury termasuk waktu pelaksanaan RUPS, jadwal keterbukaan informasi, mekanisme pengalihan serta pihak yang akan menerima pengalihan saham masih belum ditentukan. Diketahui, aksi buyback tersebut menjadi salah satu langkah perseroan merespon kondisi pasar sekaligus memberikan sinyal manajemen melihat nilai perusahaan masih memiliki prospek positif. Perseroan menegaskan kepemilikan saham treasury yang cukup besar, maka perusahaan memiliki fleksibilitas dalam menentukan strategi korporasi lanjutan sesuai kebutuhan perusahaan dan kepentingan pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel.